Mas Mirza? Nggak mau. Kan udah nikah. Nggak mau tahu. Kan Masa udah, tuh? Kan udah nikah. Aku udah nikah tuh. Alah, kok gitu sih? Kan udah nikah nih. Udah berapa tahun? Untuk nikah? Aku mau curhat. Enggak usah curhat. Antum menikah berapa tahun udah? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun udah berjalan. Dulu kan belum nih waktu kita awal-awal ketemu kan belum. Iya. Terus antum udah nikah sekarang. Ada nggak apa hal-hal yang kamu ngerasa kayak oh beda nih gitu kayak sebelum nikah sama setelah nikah? Ada nggak? Soalnya gini, saya tuh kemarin-kemarin tuh ngeliat kayaknya kok sekarang ya cowok-cowok ya terutama ya pada nggak berani. Nggak berani apa? Yang kita kemarin ngomong. Materi itu yang nikah. Ya, antum bilang gini-gini tuh loh. Ngomong duit Nah terus itu loh, duit. Akhirnya kan nggak berani nikah. Iya, karena duit kan itu duit sama mantan lewat terus ya. Oh iya. Enggak, maksud saya kan antum kan kemarin ngomong duit. Saya kepikiran gitu kayak iya ya, kalau saya lihat sekarang cowok jauh lebih nggak berani buat nikah. Kalau ditanya ya pengen. Cowok, iya kan, kalau ditanya kamu pengen, tapi mereka kan cowok kan lebih pakai logika ya, pakai lebih ke akal realistisnya kalau tapi keadaan saya kayak gini. Tapi cewek juga banyak sih yang mau nikah ya pengen, cuman emang tapi enggak, kemarin waktu live banyak kok yang cewek itu lebih cenderung ke gimana cowok sebetulnya. Cewek ketika cowok bisa memberikan keyakinan kita nikah yuk gitu. Perempuan akan cenderung siap untuk bukan siap, tapi cenderung ke-trigger buat menyiapkan itu lah. Okay. Mas Mirza kan dulu tentu ngalamin kan hal-hal kayak gitulah. Sempat cerita juga kita di live kan. Iya. Ngerasain nggak bedanya? Apa gitu? Biar pada ngerti gitu loh kalau cowok-cowok tuh. Ini kan cowok kan? Iya dong. Oh, masa mungkin enggak loh gitu dong. Kayak gini enggak boleh. Enggak boleh dong. Lagi rame loh. Lagi rame loh pembahasannya loh. Maksud itu ya kan, tangan gini? Enggak, kamar mandi 3 itu loh. Oh iya, kan, diungkap sama Daniel. kakak Daniel ya. Di tetangga sebelah. Tetangga sebelah gitu. Nah itu misalnya apa ya, kembali ke tadi, maksudnya apa sih yang Mbok rasain beda gitu Mas? Setelah nikah sama sebelumnya deh. Biar teman-teman mungkin saat ini lagi mikir, aku nikah nggak ya, berani nggak ya, biar bisa dapat pertimbangan. Pertama-tama ya kayak gitu saya kan doa. Kalau nikah sama belum tuh yang paling kelihatan tuh kalau di sisi ini ya, kelihatan ya, atau sisi dohir ya, adalah berat badan, Tat. Iya. Berat badannya berubah. Saya masih punya foto-foto lama. Iya, saya kan juga fotonya waktu itu kita di grup kan fotonya, tirus banget. Itu 5 tahun yang lalu loh. Itu tirus, terus foto lama kalau ngeliat di Instagramku yang lama-lama juga. Iya, masih. Ternyata pipiku bisa gini ya gitu. Tapi terus saya juga punya, saya juga ada di foto antum juga ada ya waktu itu ya. Kayak aku nggak nyangka, maksudnya kayak ternyata iya ada perubahan secara fisik ya. Iya, secara fisik ya. Secara fisik berubah. Tapi tadi kayak mungkin hal-hal lain lah yang kaitannya sama persiapan nikahnya itu. Ada nggak? Ya, kalau yang buat rasain dulu. Ketakutan nggak ada, ketakutan apa? Terus tapi ternyata ketika mau jalani. Karena nyambungnya begini. Tadi belum selesai sih. Mungkin berat badan tuh kan banyak yang bilang kayak kalau dari keluarga, berarti bahagia, atau dari teman sukses. Kan. Ya sukses kan subjektif ya, maksudnya sukses kan ya, makmur gitu. Macam-macam ya gitu. Bahagia, makmur, mungkin makmur juga dalam arti pasti juga macam-macam. Urusin istri ya, karena punya istri sekarang. Karena punya istri, kayaknya mungkin terjadi perubahan-perubahan. Triggernya kan itu fisik berarti makmur, bahagia dan lain-lain ya belum tentu juga, pasti ada yang gak bahagia mungkin ya. Tapi ada perubahan-perubahan pola-pola di kehidupan yang berubah pastinya kalau nikah sama sebelum nikah ya. Contohnya mungkin karena perubahan pola dari kebiasaan udah berubah. Contoh kecil yaitu makan misal. Yang awalnya mungkin dulu aku tuh gak pernah sarapannya selalu jam 12 sampai jam 1. Terus kalau udah nikah tuh kayak sarapan dulu. Makannya teratur. Karena ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin, ada ini.
nyambungnya adalah aku mau ngomong rasa tanggung jawabnya itu ya. Jadi bagaimana caranya agar istriku bisa terpenuhi pangannya gitu. Kan sandang pangan papan ya. Jadi pangan dulu. Nah pangannya bisa terpenuhi nih. Mau yang pagi, siang, sama malam atau 3 kali sehari gitu. Minimal kan itu kalau Indonesia. Nah itu bisa terpenuhi dulu. Akhirnya kan kita ikut makan, itu trigger makan gitu. Jadi akhirnya ya saya jadi badannya melebar gitu, naik berat badannya naik. Nah itu jadi picu dari masalah tanggung jawab itu gitu. Jadi awalnya dulu kalau belum nikah kan kayak tanggung jawabnya tuh ya kepada diri sendiri ya. Jadi makannya terserah, mau jam berapa, bangunnya terserah. Walaupun, nah kalau yang udah nikah ini kan kayak mulai, oh aku harus bertanggung jawab sama istri gitu. Berarti ada perubahan gaya hidup. Gaya hidupnya pasti berubah. Nah itu juga gaya hidup tadi yang biasanya mikirin diri sendiri sekarang mikirin istri. Plus sekarang kayak mikirin keluarga sama orang tua gitu. Awalnya kayak gak mikirin banget, sekarang jadi mikir. Jadi banyak waktu gimana caranya biar bareng sama istri sama keluarga atau orang tua gitu. Terus gaya hidupnya berubah, nongkrongnya berubah. Oh iya jadi jarang ya. Jadi gak pernah. Iya. Kurang lah. Kurang nongkrongnya jadi kurang. Bukan gak pernah. Tapi minatnya jadi berubah sih Tat. Minatnya. Minat nongkrongnya gitu. Atau minat dalam beberapa hal yang kayaknya kayak ya udah dulunya passion sekarang jadi cuman hobi aja gitu kayak. Pernah nggak begitu? Ada nggak yang begitu? Enggak ya kalau Anda? Yang dulunya passion gitu sekarang jadi hobi. Ya hobi aja sih. Ben-benan mungkin ya, main musik ya. Oh dulu antum main musik ya, main musik dulu. Kalau dulu kan mentas. Keluar dari air dong. Mentas. Perform. Iya perform. manggung. Orang lama. Gak apa-apa. Perform. Dulu perform. Sekarang kan lebih ke kayak ya udah mainan aja kayak. Di kamar. Lebih kayak kalau dulu kan kayak ada rasa ingin dikenal, ingin rasa aku harus bisa ini nih. Eksis gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke misal kalau main musik pun tuh kayak penyaluran aja. Meskipun nggak ada tuh nggak apa-apa. Gitu ya, jadi lebih ke ya nggak ada ya wes. Ya gitu. Ada gitu. Ya, misal pun di dunia ini nggak musik nggak boleh di dunia, ya nggak apa-apa. Udah gitu aja gitu. Kan ada yang kalau nggak ada perlawanan apapun. Kalau anak musik kan kalau ada perdebatan tentang hukumnya apa, rame nih. Rame. Tapi kalau antum kan udah kayak ya karena tadi ada perubahan behavior ya. Iya ada perubahan behavior kan ada kebutuhannya beda. Misal kayak kita nongkrong ya kalau masih jomblo gitu, masih single tuh kayak nongkrongnya bisa lama banget. Karena kebutuhan eksistensi. Iya. Meskipun eksistensi juga berkaitan sama networking ya. Cuman ketika kita pergi nongkrongnya itu kayak tidak terbatas gitu loh. Kalau sekarang tuh kayak nggak enak terlalu lama keluar. Misal lama banget. Kontrol lah ya kontrol. Kayak ada kontrolnya gitu loh. Ketika sudah menikah tuh selalu inget yang di rumah, terus ya itu kayak nongkrong harus jadi sesuatu nih misal kita kayak nongkrong di pulang kantor ini di kantor di sini kan juga kita lagi ngobrolin tentang hal yang harus ada sesuatu yang diambil bukan hanya cuan ya maksudnya apa namanya ya pemikiran. Pendidikan kayak gitu-gitulah ilmu apapun sih sebenarnya. Tapi kalau sebelum nikah apa sih Mas yang hal lain lah, misalnya kalau contoh nih, kan tadi saya bilang di awal cowok tuh pada banyak takut gitu sekarang buat nikah. Ketakutan mereka ya nggak jauh-jauh dari yang antum bilang itu masalah duit itu. Masalah ekonomi ya, finansial ya. Nah, ada nggak hal yang mungkin jenengan kan sebagai cowok atau Mas Mirza sebagai cowok kan tentu ada dong di fase sebelum nikah kekhawatiran. Nah, saya pengen ngerti maksudnya ada nggak itu kalau ada dan khawatir. Kayak apa ya? Kekhawatirannya lebih ke ya itu bener finansial, terus pasti ada ketakutan kayak nanti makannya apa, terus nanti bisa nggak ya hidup dari pekerjaan yang saya lakukan sementara kan pasti kayak mikirnya belum sukses gitu. Ya misal aku belum sukses tapi udah nikahin anak orang, itu kekhawatiran itu bisa ngasih mencukupi kebutuhannya nggak ya keluarga gitu. Kekhawatiran itu sih. Mencukupi kebutuhan keluarga. Iya. Bisa nggak aku buat muncul itu akhirnya, tapi kenapa ketika muncul kekhawatiran itu kok tetap mau nikah? Oh karena mungkin faktor ya, ini kalau faktor teknisnya itu didukung sama
support system. Ada support system. Ada support. Pertama ini pertama support systemnya adalah yang pertama dari keluarga. Dari keluarga itu sebenarnya bapak ibu saya, enggak, mereka tuh tidak mendorong menikah, tapi mereka melarang saya pacaran. Itu dari, aku disampaikan dari SMP kayaknya. Dari kecil ya? Dari kecil, jadi dari itu emang udah disampaikan. Tapi emang bandel ya? Iya, emang bandel sedikit. Iya, sedikit. Mungkin pengaruh sinetron. Disalahin sinetronnya. Enggak, ya pergaulan hari ini lah. Iya, pergaulan ya. Nah, itu pergaulan kan yang kayak di sekarang kan juga pacaran tuh kayak wajar. Nah, di keluargaku itu memang kulturnya dari ibu itu memang straight. Religius dan kalau saya pacaran marah gitu. Jadi lebih ke religius. Ada itunya, sisi itunya dan mengungkapkan bahwa tidak suka aku kalau gini pacaran, anaknya nggak boleh pacaran. Kalau mau nikah. Jadi udah memang kayak gitu. Dari dulu gitu dikanya. Iya, cuman kan aku kan namanya juga lingkungan, pengaruh influencer dari mana-mana, itu support system kan. Iya. Jadi ya sudah ngikutin aja. Waktu yang paling banyak kamu habisin. Iya, akhirnya kan gagal terus kan. Oh iya. Ikut dengan pola ngarang sendiri tuh gagal terus. Berarti punya mantan ya? Banyak ya? Ya itu aib ya mungkin ya. Enggak, maksudnya saya kan. Saya nggak tahu, nggak bisa bilang banyak. Bukan mantan sih sebetulnya. Lebih ke kayak ya relationship lah. Pernah melakukan relationship. Iya pernah lah gitu. Dan itu. Sebetulnya kan nggak ada mantan. Kalau bisa, iya. Maksudnya kalau bisa malah. Jangan punya. Gitu. Masalah aku mikirnya malah tahu gitu. Mending nggak usah. Dan tahu gitu dari dulu ya. Ngabisin aku nikah, ya? Iya ngabisin waktu. Jadi kan aku kayak menghabiskan waktu 10 tahun mungkin ya. Dengan atau 7 tahun yang harusnya aku bisa aktualisasi diri di situ ketika aku udah menikah. Itu kan kayak memang langsung beda tanggung jawab yang tadi aku bahas itu. Emang ketika kamu nikah seaktualisasi itu? Beda. Emang gitu ya? Iya, jadi kayak pola mindsetnya udah beda. Hatinya udah beda. Lah itu rasa tanggung jawabnya udah beda. Nah, begitu udah menikah, support systemnya udah mendukung juga untuk menikah. Misal, contoh, salah satu kompornya kan antum juga gitu. Atau mungkin ketika saya datang di kajian-kajian itu, emang kajian anak muda. Lebih kebuka. Selalu membahas tentang pernikahan, pranikah gitu. Jadi, ya harus nikah ya, harus begini, harus begini. Meskipun saat itu banyak kekurangan. Iya, banyak kekurangan. Tapi tetap antum. Iya, tapi diyakinkan oleh lingkungan terdekat, misalnya support system seperti antum meyakinkan bahwa it's okay gitu. Iya, maksudnya ini tuh kayak proses aja dijalani semua, ada rezekinya kan cuma diatur Allah gitu. Terus ada satu teman saya itu aku ingat ya, waktu itu kita bertiga ngomong di geprek itu, ayam geprek itu di daerah Kusuma Wardani, ada antum, ada teman kita tuh namanya Mas Sela ya itu waktu ya. Oh iya. Selagut. Baik. Terkenal ya. Terkenal. Influencer Semarang. Dan dia kan udah menikah duluan kan. Waktu itu kan aku juga curhat sama dia. Dia nikah dulu. Dia nikah kan aku piye ki aku bingung nikah, aku wedi aku takut. Terus dia bilang gini, wes rasa wedi cak. Micak ada yang mengalami mirip. Wes rasa wedi cak. Pasti rezekinya ada, ya itu udah common. Pasti selalu gitu ya. Gitu. Tapi kalimatnya yang mudah dicerna lagi adalah, wes toh, aku sudah membuktikan sendiri karena kayak keluarga itu tiba-tiba bisa support untuk kita melangsungkan pernikahan misal. Terus nggak tahu kayak kerjaan itu ada terus. Ada aja. Terus uang tuh kayak datang sendiri. Ya tentunya dengan kita ikhtiar menjemput ya. Tapi kayak lebih mudah lah. Lebih mudah ya, kok lebih mudah gitu. Aku kayak, masuk toh, aja wes toh. Dibilang gini lagi. Rezeki orang nikah sama belum nikah beda. Aku sebelum single sama udah nikah beda. Nggak percaya bukti dia bilang. Ya udah aku kan trigger kan. Wah, dapet challenge nih. Apa iya? Jadi ada kuriosnya akhirnya mencoba untuk membuktikan itu bahwa nggak pasti ada. Tapi sekarang ada gini, keyakinan itu. Tapi sekarang gini kan. Oke, keyakinan lah. Tapi sekarang gini, masalahnya adalah mungkin ada di luar sana cowok-cowok yang setelah nonton video ini, oh iya ya, atau dia sudah punya supporting system yang kayak tadi ngasih motivasi, udah bisa pasti, aku udah ngerasain dan seterusnya. Tapi pertanyaannya kan kembali ke persoalan ahwatnya nih, perempuannya. Ada nggak yang mau nerima cowok yang kondisinya sedang gitu? Kan selalu itu jadi pertanyaan cowoknya. Ada nggak cewek yang kira-kira mau nggak ya gitu, yang keadaan saya masih kayak gini nih gitu. Nah
Waktu itu kan Mas Mirza seperti itu. Iya. Dan memang nggak sekali pencarian, beberapa kali pencarian. Lah, apa sih yang harus diperhatikan gitu? Biar supaya, udah dapat motivasi nih. Tapi sering mematahkan motivasinya sendiri dengan anggapan bahwa perempuan pada milih. Kemarin saya nonton di TikTok aja, di TikTok lagi di Reels aja. Kayaknya itu video dari TikTok. Orang wawancara, kamu kalau budget nikah berapa? Oh iya, yang itu banyak tuh Ada di kayaknya, konten-konten gitu tuh. ada yang 1 M gitu. Waduh. Nah akhirnya kan karena kepapar gitu-gitu nih, Iya. ya kan, minimal ratusan juta lah. Iya. Kan jadi cowok terus berpikir lagi, Iya, cewek iya, kayaknya nggak ada yang Iya. mau murah ya. Iya, Gitu. iya. Jadi akhirnya Oke. kan ya udah punya motivasi rezeki akan beda, tapi buat jemputnya dulu aja udah mahal nih. Iya, iya Gimana betul. tuh? Ya karena pasti ada kayak waktu itu tuh mikirnya seberapapun banyaknya uang itu juga yang nggak mau sama kita tuh juga pasti ada kan? Oh oke, ya. Iya nggak sih? Jadi walaupun kita punya duit pun ada aja orang yang nggak mau juga. Nggak mau gitu ya. Karena bukan itu ininya ya. Variabelnya bukan hanya itu Iya, ya. kita coba deh. Antum punya uang 2M, ngedeketin semua. Ini kalau misal belum nikah nih misal aja gitu. Emang kalau udah nikah nggak boleh? Cewek-cewek yang ada di kantor sini. Wah, disentil. Nggak, terus. Ngedeketin akhwat-akhwat atau cewek-cewek yang ada di kantor ini. Emang dari semua itu bakal mau sama antum? Ya, Kan belum nggak juga. tentu. Iya kan belum tentu. Iya, karena saya ngelihat variabelnya nggak hanya itu. Nah, variabelnya nggak, berarti kan artinya ada variabel lain atau ada kondisi-kondisi lain yang kita diterima bukan hanya tentang masalah punya 1M atau 2M gitu. Nah, ya betul. artinya kan berarti ada sesuatu yang harus di match. Nah, waktu itu saya adalah mikirnya gini, ya udah coba mencoba apa ya? Milih dulu seseorang, kalau dia mau, ya sudah berarti memang match gitu loh. Oke. Kayak Dia udah tahu kondisiku. Yang Iya. penting kita nyoba dulu. Yang penting nyoba Terus dulu. terang. Iya, karena enaknya kalau ta'aruf kan gitu. Karena ta'aruf terus terang di awal, kita nador kayak di ta'aruf online nih. Mitra nanya, kita nador, ngobrol, kita terus terang. Gajinya berapa, uangnya berapa. Kalau ditanya kan, kita udah ngobrol itu ya waktu itu. Ya udah kemarin. Nah itu, masalah itu. Punya utang nggak? Punya utang apa enggak, itu udah di awal. Meskipun kamu nggak mau, ya udah. sudah gitu. Ya udah. Nah, pasti akan ada yang mau dengan kondisi apa adanya kita kan. Nah, masalahnya, Waktu itu gitu. Masalahnya seringnya nggak match. Maksudnya gini, udah tahu kondisimu lagi sulit. Kok milihnya yang aneh-aneh gitu kata. Kayaknya misalnya nih. Oh kita yang milih, misal aku yang Orang-orang milih. itu nih cowok-cowok nih, cowok-cowok. Kan udah tahu keadaannya begitu. Kok ya masih selektif sekali. Misalnya, misalnya ada yang mau, tapi mohon maaf, misalnya secara fisik kurang menurut dia. Iya, oke. Terus akhirnya jadi nggak mau kan gara-gara ngeliat fisiknya. Oke. Pengennya yang cakep, tapi yang mau menerima Iya. finansial yang Jadi kayak gitu kayak sempurna banget ya. harus gini kan kesannya jadi maksa nggak sih kayak sesuai keinginan saya semua gitu kayak saya nggak mau menerima deal dengan keadaan kondisi eksternalnya akhirnya saya cuma peduli dengan kebutuhan saya sendiri. Kebutuhan saya adalah cewek cakep, kalau perlu kaya, dan nerima saya lagi miskin. Iya. Akhirnya, Oke. ya kan akhirnya nggak akan ketemu dong gitu iya. loh maksudnya. Oke, jadi gini, kayaknya lebih ke bukan miskin apa enggaknya ya. Mungkin itu kayak awal, tapi kayak orang kan punya potensi ya. Betul. Ya, potensi. Value. Iya. Lah itu loh, value yang kita bangun waktu itu kita ngobrol juga. Gitu. Iya, yang kita live itu. Iya, Kemarin malam. value. Seorang pria kan pasti ada sih yang menerima sih. Tapi ingat tetap gini sih, tetap ya perkara uang juga penting juga untuk kebutuhan. Oh iya, saya nggak bilang itu nggak penting. Tapi kan gini ya, sebetulnya fokusnya nggak ke situ. Fokusnya adalah kita sudah sadar bahwa kita ini ada kurang. Nih contohnya kah saya. Iya. Waktu nikah itu nggak punya duit. Ya itu kenapa istri antum mau sama antum? Terus fisiknya biasa saja, nggak waktu kurus kan katanya waktu kurus kayak Brad Pitt. Ya, kan kayak maksudnya secara fisik biasa saja, keuangan waktu itu belum bagus, tapi dari keluarga
Kerajaan ya dulu ya. Ya, kalau nasab sih bagus. Oh, iya. Ya, masih ada yang bisa Masya Allah, dibanggakan. Masya Allah. Terus paling apa kelebihannya? Ya ilmu sudah punya waktu itu. Jadi maksudnya berpikirnya kan, oh tadi betul kata Antum, ada value lain mungkin dari istri saya. Kenapa kok istri mau? Kan Iya, ternyata itu loh. variabelnya nggak hanya itu. Variabelnya. Tidak hanya fisik yang menarik, tidak hanya harta yang dipunya. Ternyata oh istri saya tuh ngelihat yang lain. Yang saya punya mungkin nasab bagus. Yang kedua, oh ada ilmunya nih. Nah gitu. Berarti kan ada deal ta? Nah itu rajin ibadah soalnya. Enggak juga lah, jangan. Ini kan syuting. Oh iya. Terus apa namanya? Mungkin kan lihat value tadi ya. Iya. Ada value yang deal breaker lah. Kok deal breaker? Ada yang bikin deal lah. Iya, ada yang bikin deal. Ada yang bikin deal akhirnya nggak apa-apa sih. Ya everyone punya kekurangan. Iya betul. Ya kan everyone. Dan kita juga harus mau menerima kekurangan pasangan Betul, kan? Kan itu kita maksud juga saya. harus deal sama calon. Berarti akhirnya ya mix and match aja. Nah ya mix and match. Makanya kan variabelnya nggak cuma ekonomi. Ada variabel lain yang gini loh, just bisa gini. Iya. Yang Artinya berarti kalau yang sampai sekarang cowok-cowok nih belum pada nikah atau cewek-cewek yang belum pada nikah, mungkin masih problemnya bukan di persoalan keuangan atau apa ya. Lebih ke problemnya kan mix and match-nya. Iya. Tapi kalau kita ngomong gini pun, mungkin kayak netizen, boleh komen ya, boleh komen di bawah. Komen gitu. Karena pasti nggak setuju dengan, nikah, ini tolong jangan, ini kemarin tuh aku barusan nonton podcastnya siapa Hawaryun sama istrinya. Dena Haura Ya, sama diinterview sama Dewi Sandra. Oke, Dewi Sandra aku nggak tahu. Ya Dewi Nggak Sandra tahu ya. yang punya podcast. Itu cuman lewat. Terus aku juga nonton. Kalau dia tuh menikah, waktu nikah tuh ATM-nya 1 juta gitu. Oh, Itu loh, Hawaryun tuh gajinya 1 juta per bulan hidup di Jakarta. wah itu Antum berapa? Nggak, minus saya. Itu saya minus. Minus malahan ya. Minus. Malah mau dibayarin mertua saya di awal. Nah itu. Mau dibayar mertua. Mau dibayarin mertua kan itu kan berarti rezeki aja, teman lewatnya mertua aja. Iya, tapi saya nggak mau. Oh, emang nggak mau. Sempet ada tawaran, ya udah kamu datang aja pokoknya yang penting nanti nikah. Cuman saya kan karena laki-laki punya keluarga ya seenggaknya saya harus berusaha dong. Oke. Akhirnya ya di hari H masih bisa lah ngasih. Oke. Walaupun tetap mayoritas mertua. Iya itu kan rezeki dari mertua aja. Tapi di kita situ nggak, komen-komen tapi itu. saya nggak perlu malu. Kita nggak perlu malu kan itu ibadah. Iya. Kan itu amal solehnya mertua berarti. Iya betul. Kan gitu. Kan jangan ngerasa kayak kalau kita nggak berperan nih dalam persoalan urusan pernikahan kita. Bedain ya antara tidak mau dan memang belum mampu. Bedain. Tapi gini bisa nggak sih kalau kayak menjawab komen netizen, ini jangan terlalu dengerin karena nggak semua orang seberuntung kita atau Hawaryun atau nggak seberuntung saya misal. Tapi kan kalau jawabannya gitu gimana? Tapi kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya kan di mix and match-nya. Kan sudah ketemu tadi masalahnya. Ya tinggal rolling aja. Kamu hanya belum ketemu yang mau menerima kamu. Oke. Menerima yang sesuai match dengan keadaan saat ini, dengan kebutuhan kamu mencari pasangan. Sekarang saya tanya. Yeah. Waktu Hawaryun sepopuler itu dulu nih. Ya. Bisa nggak dapet cewek yang lebih cakep dari Dena Haura? Ini bukan berarti Dena Haura nggak cakep. Cakep. Tapi kan maksudnya kita ngomong kalau urusan tingkatan level model-model begini ini kan variannya banyak. Iya. Ketika orang punya kesempatan untuk bisa milih. Pilihannya kan dia banyak. Banyak kan gitu. Kenapa jatuhnya ke istrinya yang sekarang? Kan mix and match kan? Iya mix and match. Nah iya, walaupun dia karena punya peluang. Karena istrinya sekarang itu tadi ya. Bisa memenuhi, bisa jadi dia bisa dapat yang lebih mungkin secara fisik. Iya. Tapi mungkin bisa jadi nggak bisa menerima keadaan Hawaryun ketika itu kan. Betul. Yang cuma dapat segitu pendapatannya, survive harus begini. Ada yang orang yang nggak, kalau saya mah bego aja nggak apa-apa, yang penting duitnya banyak. Ada yang begitu. Ada sih. Nah, iya kan mix and match. Karena ada temenku tuh juga yang mau nikah tuh kayak terserah deh dia kayak mau fisiknya gimana, mau orang yang penting uangnya banyak. Emang ada kan? Titik gitu tuh. Iya, kan emang ada kan? Iya. Dan ada juga cowok yang bilang saya nggak apa-apa kok cewek, maaf ya, cewek nggak ngerti apa-apa, masih bego gitu. Maaf ya ini nggak ngomongin siapa-siapa, ini kan case to the case. Saya misal ada cewek nggak bisa mikir lah gitu. Tapi yang penting cakep.
Nah, yang penting cantik ya. Nah, saya bisa bawa dia kemana-mana. Oke, gitu. nggak malu-maluin di bawah kondangan, gitu-gitu. Ada yang begitu. Nah, itu kan preferensi ya. Iya. Preferensi. Cuman kan disesuaikan. Biasanya cowok yang gitu kan kaya. Iya, Ya kan gitu. Cewek. Jadi penunjang lah. Penunjang flexing dalam tanda kutip. Karena dia udah kaya, ceweknya cakep. Udah kaya, istrinya cakep. Misal gitu. Tapi nggak semua cakep begitu ya. Nggak semua orang cakep begitu. Ini kan case. Ada yang begitu gitu. Ada yang tadi nggak apa-apa deh mau fisik cowoknya kayak apa, mau gendut kayak mau dan seterusnya fisik. Yang penting duitnya banyak. Iya itu. Ya kan mix and match. Mix and match. Tapi kembali lagi ke kitanya dulu dong. Iya. Kitanya itu mau membeli value itu dengan apa kan gitu. Mau menebus value itu dengan apa. Gitu. Ya akhirnya ada yang mau dengan saya terus dengan keadaan terus ya terjadilah kuasa Allah atau rezeki Allah yang memang perubahan-perubahan katanya si Masela itu memang rezekinya pasti beda dan ternyata berubah dan ternyata beda gitu. Memang secara logika tuh nggak bisa di apple to apple, nggak bisa. Ketika kita single mikir rezekinya double emang nggak bisa. Ketika kita single mikir itu angel ya. Maksudnya nggak nyampe ya? Kayaknya nggak nyampe. Kayak mikir kita, kayak kan gitu bukannya tetap aku akan yang nyari duit. Apa bedanya? Aku kan malah ketambah beban nih. Iya kan jadi gitu. beban Harusnya kan mikirnya, gitu. Aku harus ngidupin orang kan. Logikanya gitu. Tapi ternyata pas terjadinya enggak. Enggak, malah kalau abis nikah sebenarnya pas masih nikah, sorry tak naikin. Kok makin turun. Gila ini berat badan ini. Ini berat badan kursinya sampai ngalah loh. Sampai ngalah ya. Nyerah. Waktu udah nikah pun juga sebenarnya kalau secara kita hitung-hitungan angka itu juga masih di bawah UMR gitu. Waktu awal nikah. Waktu awal nikah masih belum lah gitu. Berarti sekarang sudah di atas UMR ya? Enggak gitu. Oh iya. Enggak gitu. Enggak. Iya lumayan. Terus. Kalau itu kan masih aman jawabannya. Rahasia. Terus. Nah itu. Jadi artinya waktu itu juga masih struggle sampai sekarang ya. Karena kan masih berjuang gitu juga. Iya berjuangnya lebih ngeri awal-awal daripada sekarang kan. Iya berjuang tapi kan agak lebih ya ada perubahan lah. Ya ada perubahan lah. Intinya ada perubahan. Nah sekarang aku mikirnya malah rezekinya mungkin itu bukan saya terima. Yang itu rezekinya mungkin yang kayak dari istri sebetulnya. Dari istri mungkin kan rezekiku akhirnya karena udah menikah. Itu kan sebetulnya rezekinya istri. Rezekinya istri kan. Kan aku kayak cuman nyalurin aja. Penyalurannya lewat antum ya. Iya, lewat aja gitu. Terus berikan lagi ke keluarga kan gitu. Iya, itu kayak memang ada. Memang begitu ya. Memang perubahan. Enggak gini Tat. Oh ya, aku balik sedikit ya. Sebelum mau nikah pun ketika memang aku melamar itu dengan budget yang sangat pas-pasan di bawah UMR juga. Emang ada aja rezekinya gitu loh. Kayak bisa beli mahar ini itu tuh dari nggak tahu kayak abis itu. Itu kayak aku kan malah dikasih cobaan kaki patah. Nggak bisa kerja cuma dari online, tapi kayak dari online tuh bisa terus gitu loh. Waktu itu terus dapat klien juga malah banyak. Habis itu kayak terus mau nikah tuh kayak ada aja uang, ada aja transfer gitu. Dari kerjaan tentunya. Tapi ada nggak godaan sebelum nikah? Godaan sebelum nikah? Ya misalnya mungkin mantan telepon. Oh nggak ada. Nggak ada. Atau saya gitu-gitu nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Justru lebih. Alhamdulillah saya istri itu kami itu tidak pernah membahas hal itu pertama. Nggak ada pembahasan itu. Kedua, memang nggak ada yang kontak dan nggak ada yang mengkontak dan tidak menganggap itu sesuatu yang perlu dibicarakan atau dilakukan. Ya itu lalu lah. Ya mungkin nggak tahu ya kalau pernikahan orang ya. Nah itu sebetulnya jadi nggak ada itu. Ya alhamdulillah karena banyakkan orang kalau punya kayak gitu kan dibahas tuh. Iya. Akhirnya jadi ngambek-ngambekan sendiri jadi masalah baru kan. Aku pingin kesimpulan dari Mas Mirza buat cowok-cowok lain mungkin yang mungkin saat ini kondisinya lagi belum bagus. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Mudah-mudahan kita bisa jadi supporting system mereka. Yang dilakukan ya menambah ilmu dulu ya kayaknya ya. Menambah ilmu tentang pranikah dan itu soal di situ tuh kayak kita diyakinkan untuk
why-nya itu. Kenapa ya? Iya, kita di situ kan di kenapanya harus menikah. Yang tadi gitu. antum bilang justru awal-awal karena antum mulai kepikiran nikah karena sering datang ke majelis-majelis. Iya. Dan ada pembahasan itu ya. Ada pembahasan itu. Jadi ke-trigger gitu. Jadi kan bukan tentang masalah kita suka sama dia, kita mengikatkan ikatan hubungan cinta gitu biar lebih langgeng gitu. Enggak hanya itu, sebenarnya kayak di situ kita diberikan why-nya, kenapanya harus menikah. Nah, itu yang harus kita cari sih. Selama problem solving gitu ya. Iya. Kalau nggak tahu kenapa menikah, akhirnya memang nggak menikah. Terus kan akhirnya di situ ketemu visinya kan. Iya. Why baru tahu nih, oh tujuannya menikah tuh ini toh. Gitu. Baru setelah itu hal-hal rinci-nya. Kayak tadi mix and match-nya. Oh berarti Iya. mengenali diri, aku tuh apa, kelebihannya, kekurangannya apa. Berarti harus nyarinya yang begini, yang mau begini kan. Ya itu kan teknis ya. Teknis. Yang penting kayak tahu tujuan, habis itu ya udah udah tahu tujuan nih. Berarti jalannya apa nih? Oh jalannya nyari jodoh. Udah. Jadi kendaraannya apa nih? Nah kendaraannya ya apa? Kita punya value apa untuk bisa mix and match-nya itu gitu. Kita punya mengenali diri ya berarti setelah itu ya. Dan setelah itu apa lagi? Aktualisasi dirinya. Kalau ternyata kita mungkin tadi kekhawatirannya adalah persoalan finansial karena enggak. Iya. Apa ininya berarti? Iya Kalau itu. ternyata kendalanya itu apa yang harus dilakukan oleh pria ini supaya tidak memikirkan itu, supaya lebih berani gitu. Ini gimana ekonomi yang low apa? Iya low dong, low. Kan berarti problem kan dengan finansialnya. Tapi dia tetap pengen nikah biar pede gitu loh. Oh. Itu gimana? Antum dulu. Iya, aktualisasi diri ya. Maksudnya gini loh. Tetap harus punya value ya? Tetap harus punya value. Maksudnya jumlahnya kan nanti Allah yang ngasih gitu loh. Maksudnya ya itu karena kita niatnya ibadah, ya sudah caranya adalah nyari jodoh yang mau dengan keadaan kita yang sedang struggle dan berjibaku. Wah, gitu. mantap sih itu. Ya. Ya gitu sih kayaknya. Jadi harus lebih positif. Pasti ada. Mantap. Pasti ada. Keren ini. Teruntuk